Prinsip dasar. Kadar etanol dalam sampel dapat ditetapkan dengan metode kromatografi gas menggunakan eksternal standar. Kromatografi gas atau gas kromatografi digunakan untuk menganalisis senyawa yang mudah menguap karena fase geraknya berupa gas. Sampel diinjeksikan ke dalam injektor menggunakan siring secara terukur, kemudian sampel akan dipanaskan di dalam injektor sehingga berubah fasenya menjadi gas. Sampel yang berupa gas akan didorong ke dalam kolom dengan gas pembawa yang bersifat inert. Gas pembawa yang digunakan adalah helium. Di dalam kolom, komponen-komponen sampel akan terpisah berdasarkan perbedaan interaksinya dengan fase diam pada dinding kolom. Komponen yang berinteraksi lebih kuat dengan fase diam akan memiliki waktu retensi lebih lama, begitu pula sebaliknya. Setiap komponen sampel akan masuk ke detektor, diukur, lalu diinterpretasikan pada sistem komputer menjadi kromatogram. Detektor yang digunakan adalah detektor FID. Kadar etanol dalam sampel dapat diketahui dengan membandingkan kromatogram hasil pengukuran sampel dengan kromatogram hasil pengukuran eksternal standar. Terdapat dua jenis eksternal standar, yaitu direct standar dan single standar. Alat yang kita butuhkan yaitu piala gelas 100 ml sebanyak 2 buah, labu ukur 50 ml sebanyak 6 buah, mikropipet, vial bening sebanyak 8 buah, pipet tetes, shiring, dan GC Shimadzu 2014B. Kemudian bahan yang kita butuhkan yaitu sampel etanol 0,5%, etanol 100%, aquabides, tisu, dan label. Akan kerja. 1. Pembuatan deret standar. Deret standar dibuat dengan standar induk etanol 100% yang dipipet sebanyak 10 ml dengan pipet volume ke dalam labu ukur 100 ml. Larutan dihimpitkan dengan aquabides dan dihomogenkan, maka didapatkan standar antara etanol dengan konsentrasi 10%. Deret standar dibuat dengan konsentrasi 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, dan 1% volume per volume. Pembuatan deret standar dapat dilakukan dengan memipet standar antara dengan pipet serologi atau dengan menurunkan volume standar antara dengan buret ke dalam labu ukur 50 ml. Kemudian dihimpitkan dengan aquabides dan dihomogenkan. Larutan dimasukkan ke dalam vial dengan pipet tetes. Pada penetapan ini digunakan vial tak berwarna yang tertutup rapat karena etanol mudah menguap. Selanjutnya, larutan diinjeksikan sebanyak 3 mikroliter dan diukur pada GC Shimadzu 2014B. 2. Pembuatan sampel untuk deret standar. Pada penetapan ini digunakan sampel obat batuk. Sampel dimasukkan ke piala gelas 100 ml dan dimasukkan ke dalam vial dengan pipet tetes. Selanjutnya, sampel diinjeksikan sebanyak 3 mikroliter dan diukur pada GC Shimadzu 2014B. Selanjutnya, pembuatan single standar. Single standar dibuat dengan konsentrasi yang sesuai tertera pada label klaim, yaitu 0,5%. Maka dipipet 2,5 ml etanol 10% ke dalam labu ukur 50 ml, dihimpitkan dengan aquabides dan dihomogenkan. Maka didapatkan single standar etanol 0,5%. Larutan dimasukkan ke dalam vial dengan pipet tetes, diinjeksikan sebanyak 3 mikroliter dan diukur pada GC Shimadzu 2014B. Pembuatan sampel untuk single standar sama dengan pembuatan sampel pada deret standar, yaitu sampel dimasukkan ke piala gelas, dimasukkan ke dalam vial dengan pipet tetes, diinjeksikan sebanyak 3 mikroliter dan diukur pada GC Shimadzu 2014B. Selanjutnya adalah perhitungan. Yang pertama yaitu perhitungan konsentrasi sampel dengan single standar. Konsentrasi sampel didapat dari area sampel dibagi area standar dikali konsentrasi standar. Yang kedua yaitu perhitungan konsentrasi sampel dengan deret standar. Konsentrasi sampel didapat dari area dikurang intercept dibagi slope. Intercept dan slope didapat dari kurva kalibrasi deret standar. Yang ketiga yaitu persen RPD. RPD didapat dari konsentrasi simplo dikurang konsentrasi duplo dibagi konsentrasi rata-rata dikali 100%. Syarat data presisi adalah nilai RPD di bawah 5%. Jika RPD lebih dari 5%, maka perlu dilakukan triplo atau injeksi ulang. Yang keempat yaitu persyaratan keberterimaan. Persyaratan keberterimaan didapat dari label klaim kurang lebih 0,25%. Kesimpulan,
Berdasarkan hasil praktikum penetapan kadar etanol dalam sampel obat batuk menggunakan GC metode single standard, diperoleh kadar etanol sebesar sekian persen, sedangkan dengan metode direct standard diperoleh kadar etanol sebesar sekian persen. Kesimpulan ini hanya dapat digunakan jika RPD berada di bawah 5%. Jika nilai RPD berada di atas 5%, maka harus dituliskan konsentrasi masing-masing dari pengukuran simplo dan duplo. Selanjutnya, jika sampel berada pada rentang persen keberterimaan yaitu kurang lebih 0,25 dari label claim, maka dapat dituliskan bahwa sampel berada pada rentang persen keberterimaan. Sedangkan jika tidak, maka dapat ditulis bahwa sampel tidak memenuhi rentang persen keberterimaan sehingga data tidak dapat diterima. Klik instrumen parameter. Pada tab SPL1, masukkan parameter sesuai instrumen kerja. Pada tab kolom, masukkan parameter sesuai instrumen kerja. Pada tab SFID 1, masukkan suhu detektor sesuai dengan parameter instrumen kerja. Klik file, save method as. Di folder kelas, buat folder dan ketik nama file sesuai nama ACC. Ketik nama file metode yang diinginkan. Klik acquisition dan download instrumen parameter. Klik view dan instrumen monitor. Klik on pada carrier gas, purge flow, detector, kemudian sistem on. Ketika suhu sudah mulai naik, on-kan flap. Tunggu hingga muncul tampilan ready. Tunggu hingga tampilan baseline cukup lurus. Untuk mengatur tampilan kromatogram, klik tombol plus minus. Lakukan tes slope dengan mengklik slope test. Tunggu hingga muncul tampilan nilai slope. Jika nilainya telah sesuai dengan kriteria, misalnya di bawah 5000, analisis dapat dilakukan, kemudian klik OK. Jika belum, dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali. Kemudian, klik Zero Adjust. Pada menu utama Real Time Analysis, klik Single Run. Kemudian, klik Sample Login. Isi sample name, sample ID, dan data file. Klik Start, akan muncul tampilan Ready Standby. Injeksikan larutan baku menggunakan microsyringe. Lalu tekan tombol Start pada keypad alat GC 2014. Ulangi tahap sebelumnya untuk baku berikutnya dan sampel. Klik data file yang ingin ditampilkan kromatogramnya pada dokumen penyimpanan. Klik Report in Data. Double klik pada kromatogram untuk mengedit. Pada Graph Range, pilih Auto Scale in Intensity. Klik Apply, lalu klik OK. Double klik pada format nama untuk mengedit. Ganti nama dan file. Klik Apply, lalu klik OK. Klik Print, lalu klik OK.